Oke, selamat pagi kelas 6. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke. Nah, coba perhatikan LK kamu. LK Ibu buat di situ mengerjakan halaman 61 nomor 1 sampai 10, ya kan? Sementara itu sudah kita kerjakan. Ya kan? Nah, boleh kamu coret diganti dengan halaman 63 bagian yang ketiga. Ya. Bagian ketiga halaman 63 nomor 1 sampai 5. Sudah diganti? Sudah diganti? Sudah, Bu. Oke. Nah, sama seperti yang kemarin, kita akan membahas soal nomor 1 sampai 5, tapi angkanya Ibu ganti. Biar nanti kamu mengerjakan nomor 1 sampai 5 bisa dengan cara yang kita pelajari hari ini ya. Oke, ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-16. Oke, sudah dibuka bukunya halaman 63 bagian yang ketiga. Oke. Angkanya Ibu ganti ya dengan seorang penyelam berada 30 meter di bawah permukaan air laut. Seorang pendaki berada pada ketinggian 50 meter di atas permukaan air laut. Nah, tentukanlah selisih ketinggian antara penyelam dan pendaki gunung. Masih ingat kan yang kemarin, kalau dia di bawah permukaan air laut, berarti nanti kita ubah menjadi tanda apa? Minus, Bu. Oke, kalau dia di atas permukaan air laut, maka kita rubah menjadi tanda Positif, Bu. oke. Nah, kita lihat penyelesaiannya ya. Nah, 30 meter di bawah permukaan air laut. Berarti nanti kita artikan dengan minus 30. Ya, kenapa minus? Karena dia di bawah permukaan air laut. Di bawah. Oke? Kemudian 50 meter di atas permukaan air laut. Berarti nanti kita artikan atau kita tulis dengan 50 meter atau positif 50. Sudah? Nah, kemudian yang diminta adalah selisih. Kalau selisih berarti kita apain? Kurang. Iya, kita kurangkan. Ya, selisih ketinggian antara penyelam dengan pendaki gunung. Penyelam tadi berapa, Nak? Yaitu negatif 30. Kemudian pendaki gunung berapa tadi ketinggiannya? 50. Ingat ya. Nah, maka negatif 30 kita kurangkan dengan 50. Nah, ini kan sama artinya dengan negatif 30 ditambah... Bu, macet. Oke, kalau nanti macet-macet, nanti di video aja diulang lagi ya. Oke,
Nah, ini negatif 30 dikurang 50 itu sama artinya dengan negatif 30 ditambah negatif 50. Oke, masih ingat kemarin rumus negatif A dikurang dengan B, ini sama artinya dengan negatif A ditambah negatif B. Oke. Nah, itu dia. Sehingga negatif ditambah negatif itu adalah negatif. Nah, negatif 30 ditambah negatif 50 itu sama dengan negatif 80. Nah, kita kembalikan ke kata-katanya tadi. Negatif 80 berarti selisih ketinggian antara penyelam dan pendaki gunung itu adalah 80 meter di bawah permukaan air laut. Oke, di bawah permukaan air laut. Nah, nanti kalau kamu dengar di situ macet-macet, nanti diputar videonya ya. Kemungkinan itu jaringan. Oke? Nah, itu dia. Berarti nanti untuk mengerjakan nomor 1 sudah bisa ya, karena sama dia soalnya, hanya Ibu ganti angkanya. Ya. Nah, untuk nomor 2. Suhu di suatu ruangan 75 derajat Celcius. Nah, ini hanya angka yang Ibu ganti ya, angkanya saja Ibu ganti. Oke. Karena suhu terlalu panas, maka suhunya diturunkan sebanyak 13 derajat Celcius. Tentukanlah suhu ruangan pada saat ini. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, berapalah suhu ruangan pada saat ini? Jika suhu awalnya diturunkan dengan 13 derajat Celcius. Kalau dibilang diturunkan, berarti kita kurangkan. Nah, ini dia. Suhu awalnya 75 derajat Celcius. Kemudian kita turunkan, artinya kita kurangkan sebanyak 13 derajat Celcius. Ya, sebanyak ya. Nah, maka suhunya pada saat ini adalah 75 dikurang 13. Berapa ini hasilnya? 62 derajat Oke, Celcius. 62 derajat Celcius. Itu dia. Oke, berarti bisa nanti untuk nomor 2 ya. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Nah, untuk nomor 3 sama soalnya, hanya saja angkanya yang Ibu ganti. Biar nanti kamu bisa mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Diperhatikan karena di ujian matematika yang sudah kita bahas-bahas soal akan masuk ke ujian. Ya. Ayah mempunyai 8 kandang ayam. Langsung dibayangkan 8 kandang ayam. Oke? Masing-masing kandang itu dihuni oleh 7 ekor ayam. Nah, suatu hari salah satu kandangnya itu rusak. Berapalah jumlah ayam yang menghuni satu buah kandang setelah satu kandangnya rusak? Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari berapa ekor ayam. Iya kan? Nah, ada berapa ekor ayamnya, Nak?
8, Bu. 8 ekor ayam. 7, Bu. 7, Bu. 7, Bu. Dengar, 7, Nak. Bu. Diperhatikan dulu soalnya ya. Tadi ayah mempunyai, dengar, tadi ayah mempunyai 8 kandang ayam. Oke, kita buat 1. Ini misalkan kandang ayam ya. 2, 3, 56, Bu. 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing kandang dihuni 7 ekor. Berarti di sini berapa? 7. Di sini 7. Kan masing-masing. Berarti setiap kandang itu ada 7 ekor ayam. Paham? Paham. Oke. Nah, berarti ada berapa ekor ayamnya, Nak? Ada berapa ayam kita? 56, Bu. 56, Bu. Iya, sama dengan 56. Dari mana 56, Nak? Dari mana 56? 8 dikali 7, Bu. Oke, 8 mantap dikali sekali, 7, Bu. Liana. 8 dikali 7. Ada 8 kandang. Setiap kandang 7. Berarti kita kalikan aja. 8 dikali 7 itu sama dengan 56. Berarti ada 56 ekor lah ayam kita. Sudah? Nah, katanya lagi, salah satu kandangnya itu rusak. Nah, Ibu silang artinya sudah rusak. Terus kemana lah yang 7 ekor ini? Terus gimana lah yang nasibnya yang 7 ekor ini? Kemana kita buat? Dipindahkan ke 8 kandang tersebut, Bu. Apakah tinggal 8 lagi kandangnya? Kan sudah rusak 1. Iya kan? Nah, kalau sudah rusak 1 kandangnya, berarti kandangnya tinggal berapa? Oke ya, 7. Berarti yang 7 ini coba kita masukkan satu-satu anaknya ya. Kita buat 1, 1, 1, 1, 1, 1. Berarti totalnya sudah berapa, Nak? 7. Ya kan? Sudah 7 kan? Jadi ada berapa lah setiap kandang ayamnya ketika sudah 1 buah kandang itu rusak? Berarti setiap kandangnya, iya, setiap kandangnya itu ada 8 ekor ayam. Gitu dia. Paham ya? Paham ya? Nah, itulah dia kalau kita secara realnya, ya karena secara realnya. Makanya kan, kalau dia soal cerita harus dibayangkan. Oke, harus dibayangkan dianya. Ya? Bisa? Paham ya? Paham, Bu. Oke, coba kita lihat dulu cara penyelesaian yang Ibu buat. Ya. Sama nggak nanti hasilnya? Ingat, tadi hasil kita adalah 8 ekor ayam. Ya. Nah, tadi kan 8 kandang, dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena rusak 1 kandang, sehingga tinggal 7 kandang ayam. Sudah? Kemudian setiap kandangnya tadi ada 7 ekor. Maka jumlah seluruh ayam tadi 8 kandang dikali 7 ekor. Benar, hasilnya adalah 56 ekor ayam. Nah,
Jumlah ayam yang dihuni satu buah kandang setelah satu kandangnya rusak adalah tinggal 56 dibagi 7. Ya, tidak dibagi 8 lagi karena sudah satu rusak, makanya dia tinggal 7 kandang ayam. Sehingga setiap satu kandang itu dihuni oleh 8 ekor ayam. Paham ya? Oke, dari sini ada yang mau ditanya, Nak? Tidak. Oke, nomor 4. Ayo kita buat dulu soalnya. Apa soalnya, yuk? Anita membeli, Ibu ganti ya, Nak, 6 lusin buku tulis. Oke. Anita membagikan buku tulis tersebut ke sebuah panti asuhan. Oke, panti asuhan yang di dalamnya terdapat 42 anak. Berapakah buku tulis yang akan diterima oleh masing-masing anak? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, gimana caranya, yuk? Nah, ini dia. Tadi Anita membeli 6 lusin buku tulis. Oke, 6 lusin. 1 lusin berapa buah, Nak? 12 Bu. Oke, 2 Bu. diingat ya. 1 lusin. Satu lusin itu sama dengan 12 buah. Oke, berarti 6 lusin berapa? 72 Bu. Dari mana 72? 12 dikali 6. Bu, dari 12 Bu. Oke, yaitu 6 dikalikan dengan 12. Hasilnya sama dengan 72 buah. Berarti ada berapa bukunya si Anita, Nak? 72 Bu. Iya, 72, Bu. berarti bukunya si 72 Anita buah. ada 72. Oke, ada 70 buah. Nah, yang dibilang buku tulis tersebut akan dibagikan. Akan dibagikan kepada 42 anak. Oke, 42 anak. Berapalah buku tulis yang akan diterima? Berarti kita tinggal membagi 72 buku, kita bagi dengan 42 orang anak. Berapalah ini? Ayo, dibagikan dulu yuk. Koma ya.
Oke, kita ganti aja dulu soalnya ya. Ini kita jangan 42 anak. Kita buat aja dulu. Kita buat aja 4 orang anak. Oke, kita buat aja 4 orang anak ya. Karena nanti hasilnya sudah koma. Oke, maka tinggal 72 dibagi 4. Ayo, berapa yuk? 72 dibagi 4. 18, Bu. Oke, 18, Bu. berarti 18, Bu. ada 18 buku lah untuk setiap anak. Iya kan? Ada 18 buku per anak atau satu anak akan mendapatkan 18 buku. Oke, gitu nanti dia ya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nanti untuk nomor 4 itu hasilnya nanti bilangan bulat ya, tidak seperti yang tadi koma. Oke, nah itulah dia untuk pembahasan nomor 4 ya. Nanti dibuka-buka lagi videonya, diingat-ingat, diikuti caranya. Oke, biar bisa nanti dikerjakannya ya. Oke, nomor yang terakhir. Nomor 5. Oke, sama. Ibu akan mengganti angkanya. Ibu membeli 5 kilogram telur. Oke, setiap kilogram telur berisi 10 butir telur. Jika untuk membuat bolu memerlukan 10 butir telur, berapakah banyak bolu yang didapat Ibu dengan telur yang ada? Oke, bisa nggak ini dicermati? Bisa, Bu. Oke, mantap. Ayo, berapa yuk? Nah, Ibu membeli 5 Bu. kilogram telur. Setiap kilo berisi 10 butir. Berarti ada berapa butir, Nak, telurnya? 50, Bu. 50, Bu. Dari mana 50? Dari 5 kali 10, Bu. 5 kali 10, Bu. Iya. 5 kali 10, Bu. 5 dikali 10. 10. Ini sama dengan 50. Berarti ada 50 butir telur, ya kan? Nah, katanya setiap membuat satu bolu itu memerlukan 10 telur. Berarti ada berapa bolu yang bisa dibuat Ibu? 5, Bu. 5. Bu. Dari mana 5, Bu. Nak?
Dari 50 dibagi 10. Iya, dari 50 buah butir telur tadi, 50 butir telur tadi, kita bagi dengan 10. Kenapa dibagi 10? Karena 10 butir telur bisa dibuat untuk satu bolu. Berarti jika ada 50 butir telur, berapa bisa dibuat oleh ibu? Yaitu 5 bolu, ya kan? 5 bolu yang bisa dibuat oleh ibu dengan telurnya berapa, Nak? 10. Kalau 5 bolu dia, berarti telurnya ada berapa? 50, Bu. Iya, 50 gitu dia. Berarti untuk nomor 5 bisa ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Nomor 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita bahas. Semua kata-katanya sama. Hanya angkanya yang Ibu ganti. Berarti nanti sudah bisalah kamu mengerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Diikuti caranya. Oke? Bisa paham? Oke. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya, Nak? Tidak, Bu. Oke, kalau Tidak nggak ada, ada yang mau Bu. ditanya, didengarkan pengumuman dari Ibu Guru. Dibuka telinganya baik-baik, didengarkan pengumuman dari Ibu ya. Jangan lagi nanti ada yang bertanya, oke? Dengarkan, pengumuman yang pertama besok adalah hari Sabtu. Hari Sabtu. Biasanya kalau hari Sabtu kita ngapain, Nak? Mengumpulkan tugas, Bu. Iya, mengumpulkan tugas dan mengambil LK. Tetapi didengar, tetapi karena mulai hari Senin kita sudah ujian, oke? Kita sudah ujian, jadi pengambilan bukunya untuk kelas 6 itu di hari Selasa. Loh, kenapa Bu di hari Selasa? Kan ujian hari Senin, iya kan? Nah, karena gini, roster kita untuk kelas 6 itu nanti diambil di hari Selasa. Jadi nanti pas kamu mengambil roster, pas mengambil ujian di hari Selasa, ada langsung 4 mata pelajaran ujian yang kamu bawa pulang. Gitu dia. Jadi hari Selasa kamu datang ke sekolah mengambil soal, kemudian di hari Kamis kamu kembalikan sama ibu. Dengan mengambil soal yang baru. Jadi nanti kamu setiap mengambil soal ada 4 mata pelajaran yang kamu bawa pulang. Oke? Nah, di hari itulah nanti akan ibu kasih buku kamu. Udah? Nah, apa yang kamu bawa dari rumah? Yang kamu bawa dari rumah itu adalah apa? Tugas selama 2 minggu, Bu. Nah, seharusnya tugas, ya kan? Tapi karena ujian, ditahan dulu tugasnya. Selesai nanti ujian, baru kamu antar sama ibu. Biar ada kamu baca di rumah. Oke? Bisa? Dan, Bisa, Bu. iya, dan untuk uang sekolah, dibawalah bagi yang belum, ya? Oke? Oke, berarti besok tidak perlu datang. Besok kita ngapain? Besok kita Zoom untuk membahas kisi-kisi soal. Ya, ingat besok kita Zoom, tidak perlu datang ke sekolah. Yang perlu kamu datang ke sekolah itu di hari Selasa. Nanti roster ujian akan Ibu buat di foto grup. Jadi nanti kalau kamu mau melihat roster ada di foto grup. Jangan nanti ditanya, Bu, apa roster hari ini? Enggak, ya. Oke, jadi nanti untuk kelas 6 mengambil ujian di hari
Selasa. Selasa, Bu. Iya, di hari Selasa. Nanti kamu datang membawa soal menerima soal. Nanti akan Ibu kasih sekalian sama buku tugas kamu ini, ya. Kamu hanya perlu membawa uang sekolah bagi yang belum lunas, ya. Oke, bisa? Oke, Bu. Oke, mantap. Oke lah, kalau begitu. Ada lagi yang mau ditanya-tanya, Nak? Silahkan. Bu, kayak mana ujiannya? Berapa soal ditanya, kek? Oke lah, kalau begitu, Ibu akhirilah Zoom kita hari ini, karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Bye-bye. Dadah, Bu. Dadah. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Dadah, Bu.